Selamat pagi, siang, atau malam. Kan nama saya Muhammad Haidar Alifari dengan kode Slack HD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul kita pada minggu kali ini, yaitu adalah modul frekuensi respon control design. Nah, di sini apa aja yang bakal kita pelajari? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang fundamental, lalu kompensator correlation, lalu tipe-tipe dari kompensatornya. Nah, di sini tujuannya itu adalah para praktikan itu dapat memahami setiap fungsi dari controller. Lalu para praktikan juga bisa mendesain controller dengan metode frequency response. Oke, di sini fundamentalnya kenapa kita harus mendesain kompensator atau controller. Nah, di sini gue bakal ngejelasin dengan analogi aja biar lebih gampang. Anggaplah ada sebuah suatu lift gitu. Nah, lift itu kan pasti banyak yang membeli lift tersebut dan mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, ada yang pengen liftnya lebih cepat, ada yang pengen liftnya lebih lambat dan seterusnya gitu. Nah, ada dua cara mengubah lift tersebut. Cara kerja lift tersebut itu ya yang pertama dengan secara fisik memodify hardware-nya di dalam lift tersebut kan. Tapi yang pasti itu bakal bakal lama, terus itu juga bakal susah karena butuh yang expert, terus biayanya mahal dan seterusnya. Itu pokoknya nggak efisien. Jadi makanya sekarang dibutuhkan desain kompensator. Yaitu adalah dengan cara si liftnya ini bakal kita ubah spesifikasinya secara eksternal apa atau di luar dari hardware hardware liftnya gitu. Sini yang pasti kalau misalnya kita mengubah secara eksternal itu bakal lebih efisien karena kita nggak perlu ngutak-ngatik si liftnya tersebut. Jadi itulah kenapa kita membutuhkan desain kompensator gitu. Nah, di sini ada konsep yang namanya sistem stability margin. Di sini harusnya kalian juga udah pernah dipelajari di modul sebelumnya. Cuman analoginya itu anggaplah seperti margin yang ada di kertas kalian atau anggaplah kertas laprak kalian. Kan pasti kan dulu ada tuh yang namanya disuruh bikin margin, lalu kalian nulis isinya itu di dalam margin tersebut. Nah, ini sama aja kayak gini. Jadi sistemnya itu ini margin, itu adalah gain margin dan phase margin. Nah, kalau di analoginya, kalau misalnya kalian nulis terus kalian ngelewatin si margin margin dari kertasnya tersebut, nah sistemnya bakal unstabil. Itu inti dari sistem stability margin. Kita nggak boleh ngelewatin si gain margin dan phase margin yang udah ada, atau sistemnya bakal unstabil. Nah, di sini ada body plot yang menunjukkan gain margin dan phase marginnya. Nah, phase margin dan gain margin itu apa? Pertama-tama ada yang namanya konsep gain crossover frekuensi atau di mana si magnitudenya itu di nol, dia bakal dititikin di sini. Nah, lalu frekuensinya itu namanya gain crossover frekuensi, WGC atau ya gitu. Gain crossover frekuensi. Nah, di titik frekuensi ini kita bisa nitikin yang ada di fase di kode fase. Kan kalau di frekuensi ini berarti di grafik ini itu ada di sini kan. Ya. Nah, karena di modul sebelumnya kita udah mempelajari kalau phase margin itu nggak boleh melebihi dari min 180 derajat dan di gain margin nggak boleh melebihi dari 0 derajat. Jadi phase margin itu adalah selisih antara titik WGC di fasa dengan min 180-nya. Jadi jarak antara dua ini adalah phase marginnya. Kalau misalnya ini titiknya tuh di sekitar kayak 165-an kali ya. Nah, kalau misalnya itu dikurangi dengan min 180, ya kita bakal dapat phase marginnya. Di sini udah ada kalau phase marginnya itu 13,6 derajat. Berarti ini phase marginnya itu 13,6 derajat. Nah,
Jadi selisih antara titik gain crossover frekuensi dengan min 180 itu adalah 13,6. Ya. Oke, terus di sini ada gain margin. Nah, gain margin itu jarak antara keanstabilan sistem pada saat fasanya itu di min 180. Di sini di frekuensi tersebut magnitudenya ada di mana? Nah, di frekuensi tersebut magnitudenya ada di sini. Nah, di sini nggak boleh lebih dari 0. Gamernya dia titiknya itu nggak boleh lebih dari 0 atau dia bakal unstable. Nah, berarti phase marginnya itu adalah jarak antara 0 ke magnitud pada saat frekuensi fasanya itu di min 140. Nah, ini adalah gain marginal selisihnya. Jadi ini dia tuh di sekitar min 6, min 6-an, berarti di sini juga udah kelihatan kalau gain-nya itu min 6,24. Jadi dia jarak antara 0 dengan titik ini yaitu adalah 6,24. Berarti gain marginnya itu 6,24 dan phase marginnya 13,6 derajat. Nah, artinya si body plotnya ini atau si sistemnya ini nggak boleh kita naikin lebih dari 6,24. Anggaplah kalau misalnya kita naikin di 20. Nah, berarti kan nanti sistemnya bakal gini kan. Pada saat di sini tuh berarti dia tuh gain crossovernya itu di sekitaran di sini. Nah, di sini kalau kita lihat yaitu udah melebihi 180 kan. Udah melebihi 180 berarti kayak di sekitaran sini. Berarti si phase marginnya itu udah minus nih. Nah, berarti dia stabil. Jadi itu nggak boleh. Begitu juga dengan gain marginnya. Dia nggak boleh lebih uh, dari gain margin yang udah didapetin. Atau sistemnya bakal unstabil. Mereka juga berkorelasi. Oke, nextnya. Nah, di sini ada correlationnya nih. Nah, untuk ngedesain suatu controller. Kalau misalnya dia steady state, kita mau mengubah steady state, biasanya itu yang diubah adalah gainnya. Lalu kalau misalnya mau response speed, biasanya gain crossover frekuensi atau ini WG, omega GC harusnya. Nah, di sini juga kalau misalnya gain crossover frekuensinya itu high, dia bakal fast respond. Kalau low berarti slow respond. Nah, kalau misalnya spesifikasinya itu overshoot dan osilasi, berarti yang dimainin itu adalah phase marginnya. Nah, kalau misalnya large phase margin berarti small overshoot, highly stable. Kalau yang small berarti heavy oscillation dan approaches instability. Sini bisa dilihat nih di dalam gambar ini. Kalau dilihat di sini kan ada uh, border plot yang mempunyai low phase margin. Ini titik kuning ini adalah phase marginnya. PM. Nah, kalau misalnya phase marginnya itu low atau kecil, sini kita bisa lihat kalau step responnya bakal overshoot, tapi dia bakal stable di akhir-akhir, di sekitaran 1,2. Sini um, sesuai dengan correlationnya. Kalau misalnya dia low small PM atau phase margin, dia bakal heavy oscillation dan reduce instability. Kalau dia high phase margin, dia small overshoot. Di sini kan bentuk yang ini dia mempunyai phase margin yang gede kan. Nah, dia bakal overshootnya kecil, dia cuma segini doang overshootnya. Tapi dia highly stable tapi enggak ke apa ya, enggak ke final value yang kita inginkan gitu. Karena yang kita inginkan itu biasanya kan di satu. Sini juga ada omega GC atau gain crossover frekuensi. Sini kan gain crossover frekuensinya itu lebih di kanan kan, lebih di kanan. Dia itu kalau lebih ke kanan itu berarti dia high. Nah, kalau high berarti dia fast response. Sini sesuai dia responnya lebih cepat. Nah, kalau dia lebih ke kiri, nah itu dia bakal lebih slow. Ini korelasi antara setiap apa ya, gain crossover, korelasi antara phase margin dan lain-lain dengan gain crossover gitu.
mereka berkorelasi. Nah, jadi nanti kalian ini di dalam mendesain suatu sistem atau mendesain suatu controller, kalian yang kalian pengenin itu sesuai dengan spesifikasinya. Misalnya kayak ada yang membutuhkan uh, small overshoot tapi fast response gitu. Itu nanti kalian bakal gimana, atau mungkin heavy oscillation tapi mau yang slow response itu kayak gimana. Nah, itu yang bakal kalian hitung di uh, mendesain kontrol dengan dengan frekuensi respon ini. Oke, next. Nah, di sini ada tipe-tipe kompensator. Ada yang lag kompensator dan ada yang lead kompensator. Nah, aslinya ada yang ketiga, yaitu adalah lag dan lead kompensator. Lag dan lead kompensator ini adalah gabungan antara kedua kompensator ini. Nah, biasanya tuh kalau yang pengennya optimal tuh biasanya uh, kontrol si lag sama lead ini. Tapi biar lebih simpel kita bakal memahaminya satu-satu dulu. Nah, di sini tuh kalau yang lag itu dia mekanismenya dia goalsnya itu untuk nge-improve steady state error. Tapi dia nggak mau stabilitasnya, dia mau tetap stabil gitu. Caranya gimana? Yaitu dengan nge-shift si gain crossover frekuensinya to lower value where the system naturally has a higher phase margin. Jadi dia pengen uh, gain marginnya gain crossover frekuensinya itu di lowerin, tapi dia mau phase marginnya di highin gitu biar dianya stabil. Di sini kalian nanti bakal perhitungan kalian tuh bakal jadi kayak gini nih. Jadi kalian yang uncompensated yang plan awal-awal itu yang merah, terus yang compensated itu yang biru. Nah, kalian jadi ngedesainnya itu nanti bakal kayak gimana caranya si sistemnya ini bisa mempunyai uh, gain crossover frekuensinya rendah, tapi phase marginnya itu naik gitu. Nah, itu caranya gimana? Itu sesuai dengan perhitungan kalian nanti. Saya kan bisa lihat nih, kalau yang lag, dia dari phase marginnya yang rendah, dia pengen yang gedein. Dengan cara dia kayak mengecilkan si gain crossover frekuensinya. Terus kalau yang lead, dia biasanya tuh speeds up the system response dan minimize overshoot. Nah, dia kalau dilihat di sini itu juga kan dia pasti semuanya pengen yang stabil kan. Nah, gimana caranya yang stabil sesuai dengan yang tadi ini? Yang stabil itu dengan cara phase margin yang besar. Dia small overshoot tapi highly stable. Di sini kalian bisa lihat kalau lead gimana caranya si plannya, si kontrolernya bisa mendapatkan yang stabil tapi cepat gitu responnya. Nah, dengan cara memodifikasi si fasanya. Fasanya kan yang tadinya itu di sini, yang tadinya itu kecil, kayak segini doang, unstable berarti dia. Kita mau kita gedein biar dia stabil. Tapi si gain crossover frekuensinya tuh di kira-kira yang sama gitu. Ini gimana cara memodifikasinya itu sesuai dengan kalkulasi kalian nanti. Itu kenapa kalian mau mendesain suatu controller. Tuh. Nah, terus ada tipe yang ketiga, itu adalah tipe lag dan lead. Ini adalah gabungan antara kedua kompensator ini. Dia jadi bisa menambahkan semua spesifikasi. Jadi dia bisa nge-improve steady state error dan juga nge-speed up system dengan minimize overshoot gitu. Nah, itu keuntungan dari lag lead. Dan biasanya itu orang-orang juga lebih menginginkan controller yang lag lead karena dia bisa semuanya menggabungkan semua spesifikasi. Oke, mungkin sampai situ dulu aja presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.